sebab melanggar perintah Rasul, melawan hawa nafsu dengan memakan buah kulid. Nah, akhirnya dihukum oleh Allah untuk diturunkan ke dunia. Pada saat itu Nabi Adam mendapatkan 3 hukuman. Yang pertama yakni beliau diturunkan ke dunia. Yang kedua, nah, Nabi Adam dihukum oleh Allah kulitnya ini hitam sebab terkena sinar matahari. Kaget sindik surga adem-adem satu tiba-tiba diturunkan ke dunia, kena sinar matahari, kulitnya berubah menjadi hitam. Yang ketiga, beliau dipisahkan dengan Sayyidah Hawa, dipisahkan dengan waktu dan jarak tempuh yang sangat lama. Nah, puasa ini kan artinya apa puasa? Menahan diri dari hawa nafsu, baik makan ataupun minum, dan juga nafsu-nafsu kita selain makan dan minum. Nah, pada zaman dahulu puasa itu dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para nabi sebagai bentuk taubat atau rasa syukur beliau. Nah, oleh karenanya sebab Nabi Adam ini mendapatkan hukuman oleh Allah, sebab Nabi Adam mendapatkan hukuman oleh Allah, akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa sebagai bentuk rasa taubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, tadi kan hukuman pertama diturunkan ke bumi, hukuman kedua beliau di kulitnya menjadi hitam sebab terkena sinar matahari, dan sebab lamanya Nabi Adam ini mencari Sayyidah Hawa, keliling dunia golek Sayyidah Hawa, sering terus-terusan kena sinar matahari sehingga kulitnya berubah menjadi hitam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari sebagai bentuk rasa taubat. Akhirnya Nabi Adam ini menjalankan puasa tersebut. Nah, kok kemudian hari pertama selesai menjalankan puasa, kulitnya Nabi Adam ini berubah menjadi putih. Hari kedua puasa tambah putih. Hari ketiga puasa, alhamdulillah kembali kepada setelan awal, kulitnya Nabi Adam yang putih. Nah, kok ada santri mungkin sampean ngerasa, mungkin sampean ngerasa insecure, aku ireng yo, mungkin yang laki-laki juga ngerasa aku kok ireng yo, kepengen putih, maka lebih baik daripada menghabiskan uang ratusan ataupun puluhan juta untuk memutihkan kulit, lebih apa? Puasa. Mungkin nanti Nabi Adam saja 3 hari puasa sudah putih, apa yang sama nanti puasa 30 hari, apa gak jadi tambah putih? Nah, ya tinggal rasa kulitnya. Nah, itu nanti puasa saja. Dan kemudian begitu pula ketika Nabi Adam sudah lulus puasa 3 hari, beliau dipertemukan oleh Allah dengan Sayyidah Hawa. Berarti intinya apa, Rek? Nah, sholat. Berarti intinya apa? Tapi kalau masih kecil ini jangan dulu ya. Ini yang banyak guru-gurunya ini. Guru-gurunya yang masih single, kok belum ketemu jodohnya atau sudah kok belum ketemu jodohnya sing pas. Nah, bisa ini kayak puasa ben nanti ketika lebaran ketemu sama jodohnya. Kalau sampean modalnya sampean ini nanti saja nunggu lulus sekolah. Aku seneng itu pengen tak pacari, poso lah aku, nggak boleh ya, jangan yang
jangan diamalkan hal-hal yang seperti itu, nanti kalau nunggunya saja. Nah, seperti itu. Begitu pula dari kisah Nabi Adam tersebut, begitu pula para nabi juga, para nabi setelahnya itu juga melakukan puasa-puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, puasa 3 hari tersebut itu terkenal dengan nama puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu puasa 3 hari, puasa tanggal berapa? 3 hari berturut-turut itu puasa. Nah, itu namanya Ayyamul Bait. Apa? Ayyamul Bait. Ayyamul hari, bait putih. Hari kembali menjadi putih. Nah, tapi kok misalnya nanti aku wis puasa 30 dino kok sik pancet ireng, mungkin hatinya yang, nah, hatinya berarti yang dimaksud putih bukan kulit tapi hatinya kembali menjadi putih bersih. Nah, begitu pula para nabi-nabi setelah Nabi Adam juga melaksanakan puasa. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nah, pada itu berpuasa kepada Allah merupakan bentuk rasa syukurnya beliau. Nah, terus kemudian ada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud, kalau Nabi Daud ini berpuasa sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sebagai peningkatan imannya beliau kepada Allah. Makanya sekarang itu terkenal dengan yang namanya puasa Daud. Nah, itu. Terus yang terakhir ada dilakukan oleh Nabi Musa ketika beliau terkena bencana, dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Nah, karena Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun, kemudian para umat dan Nabi Musa mewajibkan untuk yang namanya puasa Asyura, karena terselamatkannya pada saat itu pada tanggal 10 Muharram, maka ada namanya puasa Asyura. Nah, itu. Kemudian pada saat itu turunlah pada masanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu hijrah ke Madinah, kemudian menemui para umatnya Yahudi, orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka puasa yang namanya puasa tadi, puasa Asyura. Kemudian ditanya, wahai orang-orang Yahudi, puasa apa yang kamu lakukan? Kemudian dijawab sama orang Yahudi, wahai Rasul, sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah puasa Asyura sebagai rasa syukur kita karena kita telah diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Dari sebab itu kemudian Rasulullah mewajibkan kepada seluruh umat sebelum datangnya puasa Ramadan, ya, sebelum datangnya perintah puasa Ramadan, perintah kepada seluruh umatnya untuk puasa Asyura. Setelah beberapa bulan kemudian turunlah sendiri ayat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, kayak umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh, dan Nabi Adam, sebagai bentuk rasa takwa, sebagai bentuk rasa iman dan takwa. Nah, kemudian disusul lagi dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal Qur'an, yang mana puasa yang akan dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad
ini dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kalau kalian tahu ya, dulu itu puasa dilakukan 24 jam. Bayangno, sampean sok buka mek waktu maghrib jeder, mari maghrib puasa lagi nanti sampai ketemu maghrib lagi. Bayangkan kalau misalkan sampai sekarang kita puasa 24 jam. Nah, pada saat itu ada orang namanya Kois. Kois ini merupakan pekerja berat. Dia itu kerja mulai dari pagi sampai malam. Nanti balik lagi kerja lagi. Pokoknya dia pekerja keras. Nah, suatu ketika bulan puasa datang, si Kois ini tetap melakukan puasa. Kemudian ketika waktunya dia pulang ke rumahnya. Pas nyampe di rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Kemudian tanya, wahai istriku, apakah ada sesuatu yang kita buat buka sekarang? Kemudian istrinya menjawab, tidak ada. Tapi sebentar, saya carikan dulu sesuatu untuk dijadikan berbuka. Kemudian istrinya keluar untuk mencari makanan untuk dibuat berbuka. Nah, si Kois ini nunggu suaminya di rumah. Nunggu suaminya, ya pokoknya nunggu suami. Si Kois ini nunggu istrinya pulang membawa makanan sambil istirahat. Nah, ternyata kemudian setelah bangun dari istirahat, istrinya masih belum datang, sedangkan jamnya sudah menunjuk dia harus berangkat bekerja kembali. Akhirnya belum makan, belum berbuka, si Kois ini kembali bekerja. Sampai besoknya dia ternyata ditemukan pingsan. Yaitu karena masih belum buka, kerjanya kerja keras. Nah, dari kisah Kois itulah puasa yang awalnya diwajibkan 24 jam menjadi puasanya cuma sampai maghrib seperti yang kita laksanakan sekarang. Alhamdulillah. Untung-untungan kira sampeyan wis dirukso puasanya sampai maghrib. Kadang puasa sudah dirukso sampai maghrib saja, terutama yang laki ya, yang laki masih aja ada yang bolong. Siapa yang tahun kemarin puasanya masih ada yang bolong? Yang laki. Kalau perempuan mah wajar. Yang laki siapa? Ada yang luar dengan tangan itu. Nah, nanti Ramadan kali ini harus apa? Harus full. Apa sih kok puasanya harus wajib? Sebab kok puasa itu harus? Sebab dikatakan di dalam kitab Risalatus Syiyam bahwasanya hukum berpuasa itu wajib sebagaimana hukum-hukum ibadah sholat. Sama meninggalkan sholat dosa, maka meninggalkan puasa juga dosa. Kapan sampai meninggalkan puasa? Sebab mengingkari, aku gak mau puasa, aku gak percaya puasa. Seperti itu. Maka kamu dihukumi sebagai orang kafir. Tapi jika kalian tidak berpuasa sebab males, nah dari sobat kalau puasanya, kalau bolong puasa bukan sebab kodur, tapi disebabkan rasa males, gak puasa karena males, maka dia dihukumi sebagai orang yang lemah Islamnya. Sebab kenapa? Islam itu diibaratkan seperti rumah yang dikuatkan oleh 5 pondasi. Apa saja 5 pondasi tersebut? Apa saja 5 pondasi tersebut? Syahadat, salat, puasa, zakat,
tersebut juga tidak akan kokoh. Sama seperti sampean, kalau salah satu dari rukun Islam tidak dilakukan, maka imannya juga tidak kokoh. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi orang muslim untuk berpuasa, kecuali kalau ada uzur. Lalu hukuman untuk orang yang males, yang tidak berpuasa ini apa? Nah, hukumannya adalah dia harus diberi sanksi. Ini kalau hukum ini kan mengambil hukum orang-orang pada zaman dahulu selain di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kan gak semuanya orang itu Islam, jadi tidak diberlakukan hukum tersebut. Tapi kalau di dalam kita, kalau dia tidak mau berpuasa sebab males utawa saking kepengen gak poso, maka dia harus disanksi dengan cara dipenjara dan tidak diberi makan dan minum sampai nanti waktu berbuka. Kok nanti ada santri al-falah, kalau santri Joba sih karuan bebas dari pengawasan. Kok nanti ada santri al-falah ketok gak poso bolong bukan karena alasan atau udzur, dipenjara sampai waktunya berbuka. Jadi gak dimasukkan ke tempat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai waktunya berbuka. Terus lek moro-moro meninggal bagaimana? Kalau nantinya orang tersebut meninggal, maka meninggalnya dikatakan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek, berarti tidak diampuni oleh Allah. Paham? Nah, saya mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa keadaan su'ul khotimah? Nah, makanya hati-hati ya. Apa sih biasanya? Coba mas sih biasanya poso. Apa sih biasanya yang menyebabkan sampean tidak kuat puasa? Lapar, terus apa lagi? Padahal kan godaan setan. Katanya kan kalau setan pada bulan puasa itu kan katanya di penjara. Tapi kok masih ada aja yang tergoda dengan godaan setan. Nah, itu disebabkan dari godaan setan yang telah diciptakan oleh setan jauh-jauh hari. Jadi setan-setan ini sudah mempersiapkan godaan yang namanya hawa nafsu. Boleh tak tinggal, aku gak kate lakon apa-apa, biar hawa nafsu itu sendiri yang bermain untuk menggoda jiwa manusia. Nah, kok seono jadi poso-poso setane dikerangkeng, tapi kok masih ada yang melakukan maksiat, sebab itu adalah hawa nafsu, godaan yang telah diciptakan oleh setan. Wong dodol mangan ya nggak ada sudah. Warung-warung tutup, masih tutupnya pintunya saja sama jendelanya, tapi dalamnya masih banyak orangnya. Tapi kok tetap aja ada yang tidak puasa, yaitu sebab hawa nafsu. Maka yang paling penting, yang paling perlu kita perangi nanti ketika berpuasa, yaitu hawa nafsu. Sudah. Dan di dalam kitab Risalatus Siyam, di dalam kitab Risalatus Siyam itu ada bab namanya Hukmus Shaum. Ini kayaknya pernah ini ngaji, tapi golongan ini mas-mas yang besar ini pernah ngaji ini. Itu dari halaman 7 ke 8 faedah yang ke-5 sama faedah yang ke-8, di situ dijelaskan hikmah-hikmah berpuasa menurut ahli kesehatan atau para dokter. Itu sangat bagus sekali. Terutama dikatakan innal insana la ya'kulu bisyai'. Apa? Sesungguhnya manusia itu tidak diperbolehkan
banyak makan. Nah, santri terutama santri laki-laki pagi kadang sudah makan, jam 10 sudah dapat MBG, nanti jam 12 masih jajan, sore siang masih jajan, wedok maneh tambah banter jajani, kono ngandege, sore makan lagi, malam ono dodolan mie ayam bakso beli lagi. Terus gimana sampean mau ilmunya cepat masuk? Bagaimana sampean mau bisa jadi orang yang hasil kalau waktunya dihabiskan makan tidur? Nah, makanya dari situ kita nanti saat bulan puasa ayo sama-sama mulai istirahat, mengistirahatkan badan kita. Yang awal makan terus gak pernah puasa, makan kan nanti puasa, kita istirahatkan, kita sehatkan badan kita dari segala macam penyakit. Sebab apa? Perut ini itu adalah sumbernya penyakit. Perut itu merupakan sumbernya penyakit. Kalau sampean bisa menjaga makanan sampean, bisa menjaga apa yang masuk pada diri sampean, maka itu juga dapat menjadi kunci dari segala obat. Nah, nanti meskipun buka puasa ya tidak boleh terlalu berlebihan. Itu juga dikatakan di dalam kitab Risalatus Siam, katanya dokter, puasa itu bisa menyembuhkan penyakit kencing manis, TBC. Ingat ya, kalau sampean nggak percaya bisa nanti dibuka halaman 7, halaman 8. Nah, itu ada, bisa menyembuhkan penyakit TBC, kencing manis, penyakit kulit. Nah, masih budikan bisulen. Nah, masih gampang bisulen, maka puasalah. Sebab dari puasa tersebut adalah kunci atau pokok dari segala obat. Paham? Nah, kok sudah dikasih tahu kayak gini, sudah setan di kerangkeng, masih saja nanti ada yang tidak puasa, khususipun yang laki-laki, maka dia tidak patut dikatakan sebagai laki-laki sejati. Bahwa puasa saja dia tidak bisa menahan, puasa saja tidak bisa dijaga, apa maneh sampai. Jadi jangan sama laki-laki yang suka batal puasa bukan karena udur. Ya, laki-laki kalau pengen jadi laki-laki sejati, puasanya nanti Ramadan harus full. Janji ya. Kalau nggak full ketahuan bolong, nanti sudah disiapkan penjaranya, kerangkengnya di pondok pesantren. Sudah, mungkin hanya